apa kabar? Di rumah misalnya, udah berisik lu. Nah, kan beda tuh. Kalau angkat teleponnya, oh iya, gimana? Oh nggak apa-apa, baru jam 10 malam gimana? Jadi mau ambil yang warna merah atau warna kuning? Sama klien ramah. Kalau istrinya, iya. Udahlah, lu di rumah lu yang atur ya. Udah, belum selesai, saya baru, udah diklok. Pelan istrinya mau ngomong I love you. Nah itu nggak sama tuh, itu integritas. Antusias. Berapa banyak kita lihat sales kita, pemimpin perusahaan, aduh lihat pemimpin kayak gini, kira-kira ini perusahaan hidup nggak ya 5 tahun ke depannya, nggak ada semangatnya. Penjualan bisa naik, penjualan bisa turun, tapi semangat harus tetap menyala. Entusias punya arti gini, Tuhan ada di dalam kita. Berarti Tuhan ada di dalam kita, salah satu cirinya adalah apa? Sukacita. Kita lakukan semua dengan semangat. Ini contoh nilai yang kita bangun. Makanya dengan nilai ini pengaruhnya jadi besar. Jadi bukan hanya di gereja muji Tuhan antusias, kita nginjil antusias, apalagi bayar cicilan antusias. Gereja kita juga masih bayar cicilan sekarang sama kontraktor lagi ngebangun. Oh iya, saya sampai lupa perkenalkan tadi, saya minta ada 3 foto ya ditayangkan ya Bapak ya. Yang pertama kita lompat sebentar Pak ya, mengapa? Nggak kenal maka nggak sayang. Tadi waktu ditayangkan belum semua hadir, kita lihat foto pertama. Ya berdoa keluar. Nah ini istri saya, ini saya, ini anak saya cuma 1 umur 15 tahun. Terus ini tempat di mana kami mengembalakan di Jakarta, di Pantai Indah Kapuk ya. Kalau ke Jakarta nggak ada tempat ibadah main, tapi ingat gereja rumahnya tetap di sini. Gihon TV, keren. Mana semangatnya ya ampun. Pemimpin yang berpengaruh adalah pemimpin yang bersemangat. Nah ini kita lagi bangun nih. Doakan ya supaya cepat selesai. Ini 4 kali lipat luasnya dari yang tadi. Kurang lebih seperti itu. Ini ada di PIK 2. Nggak kenal maka nggak sayang. Kembali ke materi kita. Family saya udah bahas. Ini contoh nilai. Makanya di company-company yang bagus mereka punya corporate values. Pak Gede tadi sempat cerita dari grup, salah satu grup Astra dengan corporate values-nya. Perusahaan-perusahaan yang baik itu mereka punya nilai, makanya punya pengaruh. Makanya kalau kita bahas, saya ambil kuliah saya waktu di bisnis kan ada dosen-dosen tamu dari Unilever, dari perusahaan-perusahaan. Salah satu yang dipelajari adalah Astra. Makanya salah satu buku koleksi saya sangat suka baca buku itu judulnya Honor, ditulis oleh Om William, foundernya Astra. Lah kalau dia nggak jadi pengaruh ngapain gue baca bukunya ya nggak? Udah pada baca belum? Belum. Naik mobilnya sih pastor, cuma kita nggak baca bukunya. Baca bagus, semangat. Jadi termasuk cium istri, bapak-bapak semangat. Aku cium istriku tiap hari. Aku bilang I love you. Sore I love you, peluk lagi. Istri saya bilang, kan udah tadi pagi. Saya bilang kan kamu istriku, gitu. Harus tetap semangat. Lalu serving, melayani. Kita bukannya tambah tinggi, tambah nyuruh-nyuruh, marah-marah enggak. Kita ada untuk melayani. Saya sebagai pemimpin masih turun ke bawah. Jadi kalau saya nggak tugas nih, nanti saya ada plan lagi. Saya parking ministry loh. Pakai rompi saya yang warna kayak stabilo tuh. Terus. Bukain pintu, nurunin stroller, dorongin orang tua. Saya setiap minggu sekuatnya saya turun ke lounge kita, jadi orang-orang yang baru datang, orang yang mau didoakan saya turun, saya bawain kopi, saya bawain kue, saya tuangin, saya doain. Jadi security di kebaktian anak. Anaknya kan 1000 lebih. Udah lebih ya, 1000 berapa ratus tuh. Itu masuk kalau kita nggak jaga, absen gitu hilang. Di situ. Jadi semakin tinggi kita semakin melayani. Loh, saya kan pemimpin perusahaan. Bagaimana kita melayani? Bukan hanya kita gaji mereka kerja 9 sampai jam 5, tapi bagaimana keluarga mereka sejahtera. Saya masih panggilin staf-staf saya ajakin makan, leader-leader, saya bilang ini, kamu gimana kerja di Gilgal selama ini? Ada masukan nggak buat gereja? Ada masukan nggak buat kepemimpinan? Saya minta mereka doain saya. Kamu happy nggak? Dengan gaji fasilitas diberikan, kamu cukup nggak hidupnya? Gimana anak-anak kamu? Kamu masih ada calling nggak? Siapa tahu ada. Makanya di tengah-tengah dia bilang gini,
kayaknya pastor saya mau ke marketplace aja. Nggak apa-apa, kita doain, kita berkatin, tetap jemaat, tetap melayani, tapi nggak full time. Itu melayani mereka supaya mereka bisa naik dalam kehidupan. Di gereja, di perusahaan sama, kan ada tujuh gunung kan, ada pendidikan, ada politik, ada entertainment. Nah bapak ibu yang ditaruh di marketplace. Aduh ini jam berapa sekarang ya, jadi saya lihat jamnya gimana nih pas berhenti nih. Soalnya asik banget audiensnya, jadi kayaknya susah berhenti. Beberapa gereja beda, ada yang pemimpin jawab itu udah 5 menit lagi. Ada yang angkat jam, ada yang matiin lampu. Kalau di Gihon kan saya belum pernah nih pertama kali. Gimana supaya aku pulang dengan selamat? Gimana tandanya? Gimana ya sekarang? Saya harus berhenti di berapa deh? Saya lihat sendiri. 5:37 saya berhenti di berapa? Soalnya saya harus integritas nih. Saya mah ikut orang sampai besok. Silakan, nggak apa-apa, ambil waktu dulu. Yang penting duren tutup jam berapa nih? Karena malam janji diajak makan duren. Jam 6 saya selesai ya. Oke, siap. Jam 6 siap. Kuat sampai jam 6? Oke, semangat luar biasa nih. Gihon, GBI Gihon. Yang berikutnya adalah teamwork. Itu nilai yang kita bangun, nggak ada one man show. Saya nggak pernah pasang siapa yang mau khotbah besok. Pokoknya saya bilang kalian datang karena cari Tuhan Yesus. Loh, organisasi kan berputar. Loh, kalau bosnya mati terus perusahaannya tutup, selesai dong. Pengaruh kita cuma selama kita hidup. Pengaruh kita harus ada bahkan sampai kita udah dipanggil Tuhan. Malah setelah kita tutup mata, lebih maju. Wah, cuma ada di Pekanbaru. Nyesal juga saya puji nih. Cuma ada di Pekanbaru, setelah ditinggalkan kita lebih ramai tokonya. Nggak masuk akal, oke nggak apa-apa. Jadi teamwork, siapapun yang maju, yang penting bolanya masuk gawang, gol. Itu teamwork. Umur panjang pemimpinnya. Saya kemarin tahun lalu umur 50 tahun saya ambil sabbatical. Saya keluar dari semua grup. Saya nggak tahu keuangan gimana, saya udah nggak tahu sel gimana, saya tinggal. Juan Mogi tidak khotbah. Apa yang terjadi? Gerejanya tambah rame, nambah satu kebaktian, keuangannya naik. Saya udah dengar di belakang-belakang, sabatikalnya seringan, setiap tahun sekali, kalau nggak lamain, gerejanya maju ditinggal. Bisnis yang bagus kalau pemimpinnya punya pengaruh harusnya jalan dengan baik. Amin lah, bagus sekali ini poinnya. Amin atau yes bagaimana? Saya nggak tahu kalau di menanggapi di Pekanbaru gimana responnya. Oh tepuk tangan, oke baru ngerti. Harus belajar bahasa baru. Yang berikutnya attitude. Produk boleh bagus, kantor boleh keren, tapi kalau attitude-nya nggak keren. Ada salah satu presidir bank suka kebaktian di kita. Dia tanya, Pastor Juan khotbah nggak? Khotbah. Dia datang, sering datang. Terus saya coba lihat banknya kayak gimana. Tapi kalau datang ya, uang kita nggak banyak, kita bisa rasa kayak konglomerat loh. Selamat datang, ada yang bisa kami bantu? Dan nggak lama saya datang lagi, tahu nama saya loh. Bapak dengan Pak siapa mau Pak? Saya bilang Pak Juan. Saya bilang saya mau ini nih customer service. Baik saya bantu ya Pak. Ambil nomor dulu. Gimana? Saya bantu ya Pak ambil nomornya. Begitu. Pas saya keluar, semoga harinya menyenangkan ya Pak. Gua rasa kaya banget hari itu. Memang saya kaya, anak dari Bapak di surga. Bayangin, nolnya bisa langsung berasa banyak. Itu kenapa attitude, sikap kita. Orang gak jadi beli, kita bilang apa? Makasih lu Bu, udah datang kunjungin toko kami. Nanti kalau ada kebutuhan jangan sungkan hubungin kami, pelan gak beli lu. Kadang ada toko, kalau beli baru dikasih air dikeluarin sama pisang goreng. Nah beli nggak beli, Bapak Ibu mau minum apa? Itu service attitude-nya keren banget. Ini saya nggak bisa bahas banyak, nanti mungkin beberapa contoh di pengajar ini baru pembukaan, baru contoh doang. Belum beli, nanya-nanya kita, aduh ini ribet nih mau beli nggak sih, si Enci ini udah nanya-nanya lagi, lama lagi 30 gue pelanggan lain nggak, fokus dulu satu.
Pak, maaf Pak, saya layani dulu ibu ini. Itu attitude. Ibu, maaf nih, ibu mau minum dingin atau panas? Panas. Mau teh atau kopi? Ini ada biskuitnya, silakan Bu. Sementara ibu nanya-nanya, seger juga Bu. Begitu. Dari nggak jadi beli. Itu pengaruh. Nah, ini nilai yang kita bangun. Lanjut ya. Contoh nasihat Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Ini pengaruh. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu. Ini pengaruh. Dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kita bikin komitmen, saya dan istri saya bilang gini, saya nggak akan cium kamu sampai diberkati. Ini ceritanya baru udah jalan, terus pengen nyatain cinta. Saya bilang, Lus, nama istri saya Lucy kan, Lus, aku suka sama kamu. Kamu gimana? Aku juga suka. Terus gimana kalau nikah sama aku? Iya boleh, katanya. Oh, baik banget istri saya dulu, pacar saya tuh. Terus tapi Lus, saya sih nggak lama-lama ya. Paling setahun kita persiapan. Iya boleh, siapa yang mau lama-lama katanya. Tapi setelah pacaran, kita juga kudusan ya. Kita nggak hubungan seks, saya nggak akan cium kamu sampai tadi berkati pernikahan. Di titik ini dia plotitin saya yang tadinya baik. Siapa yang mau dicium sama kamu, kegeeran saya. Nah itu nilai kita. Nah apa yang terjadi? Ini menular. Itu jadi pengaruh karena pemimpinnya terapkan itu. Sekarang pasangan-pasangan muda mereka bikin komitmen mencium calon istrinya setelah diberkati pernikahan. Jadi ini sebetulnya lagi diajarin kepemimpinan adalah pengaruh. Sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Karena kalau dia nggak belajar, dia nggak maju, dia nggak bisa kasih apa yang dia nggak punya. Coba ya, Pak, Ibu, saya ada yang bawa itu nggak dental floss, saya minta buat gigi. Ada yang punya? Saya minta yang bulat, yang mereknya Oral-B, warna putih. Ada yang punya? Jawablah. Ini kenapa nggak bisa kasih? Karena nggak punya. Sekarang coba Boksu Willy minta apa tadi? Dental floss, tali gigi itu yang merek Oral-B, minta sama Pastor Juan. Pastor Juan punya nggak dental yang merek Oral-B? Minta dong. Saya minta. Ada Pak? Oh Bapak bawa beneran? Tada! Kenapa? Saya punya. Kita nggak bisa kasih apa yang kita nggak punya. Udah nggak pernah belajar. Kita datangnya telat terus bilang gini. Kalian jangan pernah telat ya datang ya. Lu sendiri telat. Jangan pada pelit lu. Kita sendiri pelit. Nggak bisa. Itu pengaruh dimulai dari hal simple. Makanya Paulus bilang jangan lupa baca Alkitab lu. Kalau kamu nggak belajar, lu mau ngajar apa sama jemaat? Setia. Khotbahnya itu aja, pindah gereja. Ini semua konteks gereja nanti dipikirin di bisnis masing-masing. Dia bilang jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada. Lanjut ya. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Kalau nggak maju bisnis kita, siapa yang mau beli produk kita? Siapa yang mau kerja sama kita? Madesu, masa depan suram. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Orang-orang kerja sama kita diselamatkan, bangga kerja tuh di perusahaan itu. Nanti kalau kamu menjadi profesional, kerja di perusahaan tuh cari perusahaan kayak papi, bosnya baik, perhatiin kita, bagus kan? Papi tuh maju bisa begini tuh karena perusahaan, karena toko yang papi kerja. Harus gitu. Mengapa perlu punya nilai? Kan kita belajar kepemimpinan yang mempengaruhi, salah satunya dengan nilai. Kenapa perlu punya nilai? Terserah, nilai ambil apa aja yang ada di Alkitab. Misalnya apa? Murah hati, jangan pelit. Plastiknya bisa tambah 1,
bayar. Gitu. Udahlah plastik cuma satu, ya kan? Mengapa perlu punya nilai? Yang pertama, supaya bisa memberi pengaruh yang baik. Matius 5 ayat 13. Baca sama-sama yuk, biar semangat. 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Waktu pandemi, bisnis krisis nggak? Di Pekanbaru COVID nggak sih? Pengen nanya juga nih. Oh iya, pikir enggak. Yang laku apa waktu yang nggak bangkrut waktu COVID? Masker, sanitizer, makanan kirim mengirim. Wah, itu luar biasa sekali. Apalagi pikirin satu deh, rumah sakit satu lagi yang nggak bisa bangkrut seumur hidup sampai Yesus jemput kembali. Jual apa coba? Apa? Baru kita baca ayatnya. Garam, Om. Garam. Berarti garam kecil mempengaruhi. Bu, kalau masak sop sepanci, garamnya berapa gayung? Sesendok dikit, tapi memberi pengaruh. Itu kepemimpinan. Kita bangun gereja dengan nilai ini. Gilgal nggak besar, paling 15.000, ada yang puluhan ribu, ratusan ribu. Gerejanya satu, baru mau bangun lagi satu. Tapi dampaknya sampai ke dunia, ke Eropa, sampai ke Amerika, sampai ke Australia. Ngapain orang dari Amerika, Eropa belajar tiap tahun ke Gilgal? Itu puluhan denominasi, 1000 sekian ratus pendeta datang belajar, karena mereka rasa ada sesuatu yang perlu dipelajari di Gilgal. Kenapa orang sampai berbondong-bondong ngantri beli sebuah produk, beli mau pakai jasa orang tersebut, rebutan pengen nginep di hotel itu, naik pesawat tertentu, cuma sederhana karena dia punya sesuatu. Belajar dari garam. Makanya katanya apa? Garam kalau nggak asin lagi nggak ada gunanya selain dibuang dan injak orang. Gerejanya sepi, nggak ada yang mau datang lagi, kemungkinan udah nggak punya nilai. Ya ngapain gue lagi ke gereja sana? Kok Ci nggak makan lagi di restoran situ? Kasinan, pengen gue cepet mati kali. Mahal, dikit, mending gue makan di sono. Udah nggak ada asinnya lagi. Makanya ya saya lihat restoran-restorannya maju, suka datang tuh manajernya. Kadang ownernya datang. Gimana makanannya? Cocok? Ada masukan apa? Harganya oke? Gitu. Makanya dari tadi aku juga sebagai pembicara baik, aku nanya, Bapak Ibu apa kabar? Saya tanya dulu, baik, nggak ada yang sakit. Makanya saya ajak tanya jawab. Udah lapar? Nah, makanya saya akan terus ngajar. Jadi tahu kondisi dari jemaat. Yang kedua, supaya orang bisa melihat Tuhan. Kepemimpinan bicara pengaruh. Kalau tujuan kita cuma cuan, cuma untung, sama kayak orang dunia. Supaya waktu orang deal bisnis sama kita, dia lihat Tuhan. Engkau yang ini beda nih, bapak yang ini beda nih, ibu yang ini beda nih. Memang harinya lebih tinggi, tapi tanggung jawab. Pak, ini buatan mana? Jerman. Udah jelas-jelas Cina. Kenapa kita takut buatan Cina lebih jelek, nggak laku? Bilang aja ini buatan China. Oh, Cina nggak jadi deh. Nggak apa-apa Pak kalau nggak jadi, tapi Cina ini beda Pak, nggak kalah sama Jerman. Harga kan juga 1/5 lebih murah, ya nggak? Jadi dengan budget ini kalau rusak, Bapak ganti lagi, Bapak juga masih belum nyamain harga Jerman. Dan Pak jangan khawatir, kalau udah rusak telepon kami setiap saat, kami bantu perbaiki. Orang tenang. Daripada kita jawab gini, ya udah kalau nggak mau, bisa nawar nggak? Nggak bisa, nggak ada untung, bohong. Orang juga tahu mana ada orang dagang nggak mau untung. Toko sana lebih murah Ci, beli aja di sebelah. Nggak bagus tuh attitude-nya. Kita harus memimpin dengan pengaruh. Walaupun kita lebih mahal, orang lihat Yesus dalam hidup kita. Matius 5 ayat 14-16. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lu mau tempatnya di mana juga, mungkin tokonya nggak segede yang lain, tapi terlihat. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16, baca sama-sama yuk. 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,
Supaya mereka melihat apa? Perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Penting punya nilai. Coba renungin lagi, kenapa kita bangun bisnis? Kenapa kita kejar karir di sebuah perusahaan? Apakah hanya untuk gaji lebih besar, untung lebih tinggi? Pikirkan, apakah lewat kepemimpinanku nama Tuhan dipermuliakan? Nah, sekarang bagaimana membangun nilai? Yang pertama, menetapkan nilai. Di keluarga saya bangun value. Saya bilang sama istri anak saya, di keluarga kita Tuhan nomor satu. Mau liburan ke Bali, bawa baju renang boleh, kacamata hitam boleh, tikar boleh, pop mie boleh, jangan lupa bawa Alkitab, karena Tuhan nomor satu. Nah, itu nilai. Saya bilang jujur, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Kalau Carissa jujur, Dedi nggak akan marah. Siapa orang yang nggak pernah buat salah, Dedi juga bisa buat salah. Tapi kalau kamu jujur, pipa kamu bersih, berkat ngalir dalam hidup kamu, bangun nilai. Papanya bohong, papa bohongin mama, mama bohongin papa, anak bohongin orang tua, mau jadi apa tuh keluarga? Perusahaan bikin nilai. Kalau kita nggak kasih nilai sama anak kita, yang ngajar cuma guru sholat minggu, seminggu sekali, teman-temannya yang kasih nilai. Saya bilang sama anak saya, tiap kali saya bilang gini, Cak, satu hal ya, kalau nanti ada cowok seneng sama kamu, cerita dulu sama Dedi Mami. Maminya bilang, Cak, kalau bisa jangan orang bule, komunikasi susah, itu nggak boleh rasis, kita nggak bisa, itu orang mau jatuh cinta sama siapa, yang penting gini, takut Tuhan. Saya bilang, Cak, satu hal, itu cowok nggak boleh pegang-pegang kamu, cium kamu sebelum jadi istri. Dia bilang, Dedi, tiap kali ketemu satu hal banyak banget, kenapa nggak dari awal 1000 hal? Setiap hari satu hal. Saya kasih nilai. Kalau saya nggak kasih nilai, film-film kayak drama, Pekanbaru pernah nonton kayak drama nggak sih? Queen of Tears, ibu-ibu siapa yang nonton? Kasihan. Crash Landing on You? Oh kasihan Tuhan Yesus. Tapi tahu ada drama Korea kan? Tahu kan? Paling nggak kalau nggak boleh nonton, tahulah judulnya, kan harus jadi pengaruh, nyambung sama klien. Lanjut, tetapkan nilai di perusahaan. Nilainya apa? Tepat waktu. Kok bikin furniture jadi kapan nih? Mau kawin, mau masuk rumah? 30 Desember deh. Bener kok ya, jangan telat lu. Iya 30 Desember, kirimnya 14 Februari pas Valentine. Udah hamil sebulan. Kalau Pekanbaru janji 30 Desember, kirimnya kapan? Boksu jawab ya, udah pasti Boksu. Yang lain coba peserta, janji 30 Desember, kirimnya tanggal berapa? Susah kan jawabnya? Lebih awal. Kaget, hah? Kok lebih awal sih? Iya dong, itu servis kita. Sampai anak, sampai cucu pesen mebel sama dia. No play. Kok aku suruh sendiri ya? Bosnya bilang, saya minta target penjualan 7 miliar. Kita bikin berapa miliar? Udah mikir tuh bu, 10. Bos sampai kaget. Kaget katanya. Terus kita dapat gaji bulan depannya kaget juga. Kaget ya. Gitulah saling mengagetkan, bagus. Tetapkan nilai. Aduh Pak, terima kasih Pak, luar biasa sekali. Tetapkan nilai. Jika kita tidak menetapkan nilai, orang lain yang menetapkan nilai. Nilai akan menentukan cara berpikir, bertindak, dan kebiasaan kita. Saya janji tadi jam berapa? 3.30. Jam enggak, yang tadi saya janji ngopi 3.30 ya? Atau jam berapa? 4.30. Sudah standby di sini. Mana Boksu Willy? Oh rupanya pindah ke bawah. Kenapa? Berpikir saya gini, janji jam sekian, jam 10 menit sebelum WhatsApp, mau ngopi nggak? Iya, saya bilang jam sekian kan. Cara berpikir saya udah keset. Nilai akan menolong kita dalam menimbang dan memutuskan sesuatu. Nilai akan menentukan prioritas dalam hidup kita. Suruh pilih keluarga mau pelayanan, saya pilih keluarga lah. Pelayanan akan terus ada, orang susah akan terus ada, khotbah bagus orang akan terus ngundang, tapi keluarga nggak akan selalu bersama dengan kita. Anak kita nanti akan menikah. Waktu saya sakit setahun, saya 3 kali masuk rumah sakit, saking nggak pernah sakit.
Dokter Yanto bilang, kamu lagi? Iya dok. Sembari dia periksa, makanya jangan capek-capek. Kapan bisa khotbah di tempat saya? Sembari meriksa, sembari dok, ini lagi demam kali dok. Jangan tanya jadwal dulu. Tapi yang nemenin saya siapa? Jemaat atau istri? Istri. Makanya sayang-sayang istri lah. Amin lah Pak. Pak, sayang-sayang istri Pak. Ini saya lompat-lompat deh ya, karena udah mesti janji selesai. Cara bagaimana membangun nilai? Yang pertama menetapkan nilai, yang kedua menghidupi nilai. Lu ngomong pedoer, tapi lu nggak hidupin, nggak bisa. Saya bilang, guys, tepat waktu ya, nilai Gilgal ya. Saya selalu harus berdiri lebih awal. Kebaktian mulai jam 9, sebelumnya saya udah di situ. Saya bilang murah hati ya. Sebelum yang lain ngasih, saya ngasih dulu. Ini kita membangun gereja nih, pertama kali gereja ada. Kita udah sampai ke apa? Mobil dijual, sertifikat, cincin kawin, perhiasan kawin, deposito masa depan udah. Tuhan suruh kasih. Kita duluan ngasih dulu. Orang nggak tahu apa yang kita kasih, tapi spiritnya itu terasa. Makanya gini, ngomong boleh, tapi harus hidupin nilai, gitu. Excellent. Nanti deh di sesi 2 kan gala dinner ya. Nanti saya khotbah ada video-video nanti kita putar. Yang ketiga, selain dihidupi harus diajarkan. Kenapa? Ada anak kita lahir adik yang baru, adiknya belum tahu, ada karyawan baru, ada klien baru. Harus diulang-ulang. Saya setiap tahun ngajarin nilai Fiesta ini berapa? FIESTA 6 minggu. Nanti Oktober nanti bisa ikutin YouTube-nya saya, itu ada tuh family apa. Setiap tahun saya bahas dengan nilai yang berbeda supaya jemaat ingat nilai kita relationship. Makanya waktu kita pindah dari Sudirman di pusat pindah ke PIK, jangan lihat PIK sekarang. Nggak ada jalan tol nyambung, nggak ada angkot. Kita panggil tuyul merah tuh, yang mobil merah kecil-kecil tuh nggak ada, tanah semua. Teman saya bilang gini, lu kagak salah pi lu kasih gereja tempat jin buang anak. Tapi karena nilai kita family, relationship, hubungan. Yang datang ke Sudirman itu orang dari Kebayoran, dari Bekasi, dari Timur, dari mana. Mereka bilang ini, pastor nggak ada masalah, mau pindah dimanapun itu kan keluarga kita. Masa keluarga pindah rumah, anak nggak ikut pindah rumah. Nah jadi itu karena nilainya diajarin terus. Itu aja dulu kali ya. Gimana? Aman? Aman? Apa yang kita bisa belajar hari ini? 1 menit terakhir saya simpulkan. Kepemimpinan yang berpengaruh bisa dengan berbagai macam cara. Gaji aja naikin terus, bonus naikin, dia ngikut kita. Tapi begitu itu nggak ada, apa dia masih tetap setia sama kita? Belum tentu. Bisa nusuk kita dari belakang. Kalau ada yang ngasih lebih gede lagi, pindah dia. Tapi kalau kita pengaruhi mereka dengan nilai, mereka ikut kita karena ada kebenaran. Mereka akan lihat bagaimana melewati proses, melewati air mata. Saya bisa lihat hidup bos saya diberkati sama Tuhan. Lagi ya, saya simpulkan dikit. Jadi, kenapa sih tepuk tangan nanggung-nanggung gitu? Itu nilainya setengah antusias. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi, 2 kali lebih semangat lagi pekan baru. Nah ini, keren tuh. Jadi udah closing nih. Mengapa perlu punya nilai? Supaya bisa memberi pengaruh yang baik. Ingat garam gak pernah bangkrut. Selama punya nilai, toko kita maju terus, karir kita naik terus. Yang kedua, supaya orang bisa melihat Tuhan. Jangan cuan terus, orang lihat Yesus dalam hidup kita. Bagaimana membangun nilai? Yang pertama, tetapkan nilai. Ini ya, di toko kita nilainya ini nih. Di keluarga kita nilainya ini. Saya sebagai pemimpin punya nilai ini. Yang kedua, hidupi nilai. Dan yang ketiga, ajarkan nilai. Firman Tuhan bilang ini, ajarkan itu berulang-ulang. Amin. Saya serahkan kepada moderator. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong untuk Pastor Juan Moji. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang gak mau tanya rugi, karena untuk mencari Pastor Juan begitu susah, lama sekali.
Jadi yang mau bertanya ada? Silakan angkat tangan. Bu, maaf yang tadi agak pencemaran nama baik yang tapi saya ampuni, itu nilai juga. Oke. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya juga udah siapkan banyak pertanyaan. Ini nanyanya via apa nih? Spontan, WhatsApp? Boleh angkat tangan, nanti ada panitia kasih mic untuk Bapak Ibu yang mau bertanya. Kita buka maksimal 3 dulu. Oke, seorang ibu di sini. Jadi pada waktu beliau membuat menerbitkan buku yang pertama atau yang kedua ya Pak, yang berjudul Nothing is Impossible, itu yang the first ya Pak ya. Itu saya sudah baca. Jadi buku itu memang ringan untuk dibaca dan dari semua level pendidikan dapat memahami. Oleh sebab itu saya suka dengan buku itu ya. Nah nanti saya juga akan memiliki buku itu. Jadi tapi terbatas jumlahnya ya Pak Juan Mogi ya. Ya, baik, terima kasih. Tugas saya meresume dari apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Pastor Juan Mogi. Tapi sebelumnya izinkan saya menyambut untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini. Yang saya kasihi Bapak Pendeta Juan Mogi, beliau adalah Gembala GBI Gilgal di Jakarta beserta dengan tim. Terima kasih buat kedatangannya. Tepuk tangan dulu dong. Nah yang kedua yang saya kasihi Bapak Edward Ginting. Beliau ini adalah Ketua MOR 12 Pekanbaru City yang mengelola acara ini. Kita tepuk tangan juga kepada beliau. Kemudian bersama-sama dengan Bapak Pendeta Wilianto, ya, beliau adalah Wakil Gembala Rayon 12. Kemudian tentu yang tidak kalah penting adalah panitia yang mengelola acara seminar dan gala dinner. Tapi ada yang penting sekali, yaitu apa? Yang saya kasihi tamu undangan yang berbahagia, yang sangat mensukseskan acara ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Kalau malam hari ini kita boleh bersama-sama melaksanakan seminar dan gala dinner, di mana semua dapat terlaksana oleh karena dukungan pertama pasti Tuhan dan yang berikutnya kita semuanya. Tentu tadi sudah saya sebutkan satu persatu. Nah, saya mau meresume ya pemaparan tadi dengan tema Lead with Influence, memimpin dengan pengaruh. Bapak Ibu kalau mengamati tema ini tema yang luar biasa. Mungkin kita setiap waktu kita mendengar tentang memimpin dengan pengaruh, tetapi kali ini sudut pandangnya berbeda, yaitu tentang pengaruh. Dan kalau kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, di seluruh aspek kehidupan kita, saya yakin, percaya, kita akan memetik hasil yang luar biasa. Nah, saya menemukan ada 3 prinsip utama, yaitu memimpin dengan pengaruh. Prinsip yang pertama adalah pengaruh sejati adalah dengan menerapkan nilai kebenaran. Itu saya temukan. Sekali lagi, prinsip yang pertama adalah pengaruh sejati adalah dengan menerapkan nilai kebenaran. Saya yakin di sini banyak berkumpul para pemimpin, tetapi apakah kita memahami pengaruh sejati yang bernilai kekal adalah dengan menerapkan yaitu nilai kebenaran. Tetapi prinsip yang kedua ya yang saya dapati dari apa yang saya dengar tadi adalah nilai kebenaran yang paling berharga adalah firman Tuhan yang kita yakini. Karena di dalamnya ada nilai yang sangat berharga,
Kenapa saya sebut sangat berharga? Karena dia punya nilai kekekalan. Karena semua yang ada di muka bumi ini nilainya hanya sementara. Banyak nilai-nilai dari tokoh-tokoh tertentu, tapi sifatnya hanya sementara. Tapi ketika kita menerapkan nilai yang bersifat kekekalan, itu hasilnya luar biasa. Tadi ada satu yang disinggung, dan saya garis bawahi, ketika Pastor Joan Mogi menerapkan nilai kebenaran, pengaruhnya mungkin suatu saat dipanggil oleh Tuhan, tapi pengaruhnya itu terus menerus terjadi, bahkan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah menerapkan nilai kebenaran dalam ketepatan di segala aspek kehidupan kita. Sekali lagi, menerapkan nilai kebenaran, maaf, bukan hanya di gereja saja, tapi di dunia usaha, di dunia kerja, dan seluruh aspek kehidupan kita, termasuk juga keluarga kita. Jadi ada 3 prinsip utama yang saya temukan, mudah-mudahan tidak lebih dan tidak kurang. Itu yang saya temukan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada Pastor Joan Mogi. Tuhan memberkati kita bersama-sama. Dan sebentar lagi kita diberikan waktu sejenak untuk rehat. Dan jam 7 tepat kita akan kembali untuk melakukan gala dinner. Oleh sebab itu